paragraf kedua. Ibu, paragraf kedua. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Udah ketemu? Faslun, inilah pasal nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi nawaqidil wudu'. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin, rihun aw ghairuhu illa al-mani. Sudah ketemu? Iya, takutnya ini ribut karena belum ketemu. Al-thani zawal aqli bi naumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu min al-ard. Al-thalithu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Ar-rabi'u massu qubulil ajami aw halqati quburihi bi badri rahati aw butunil asabi'. Bunyinya begitu fikihnya. Sekarang kita bahas nawaqidul wudu arba'atu asya'. Yang membatalkan wudu ada 4. Al-awwal, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, keluar dari salah satu dua lubang, min kubulin, baik dari depan, au kubulin maupun belakang, rihun, baik berupa angin, baik berupa angin, atau selain angin. Jadi yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluar sesuatu dari dua lubang, baik lubang depan maupun belakang, baik berupa angin maupun selain angin. Jadi kalau ibu kentut dari belakang batal, keluar angin dari depan. Kalau merujuk ini betul, karena di sini sudah jelas khurujus syai'in, kan gitu, keluar sesuatu dari dua lubang. Perempuan kan suka keluar kentut, tapi angin dari depan. Ngalur kali ya Bu ya, dari belakang ke depan. Tapi kalau merujuk ke sini, insya Allah sudah jelas, maka itu wudunya batal. Atau selain angin. Apa selain angin itu? Ya bisa jadi benda yang basah, darah, nanah, najis ya. Posisinya kalau banyak ya, benda-benda seperti itu. Atau bukan benda basah dan tidak najis. Contohnya apa? Batu. Emang ada pusada? Tidak ada, makanya ada kecil batu. Benar kan? Keluar batu. Batu misalkan kering sekalipun, batu kan kalau kering dia gak najis tuh. Tapi dia keluar dari salah satu lubang, maka dia wudunya batal. Gampang kan? Kalau belajar fikih itu Bu, jelas. Atau keluar cacing. Ada yang pernah cacing kan? Pas BAB ditarik cacingnya ada. Ya, itu. Jadi yang pertama keluar dari salah satu lubang yang dua. Apa yang keluar? Angin, baik dari depan maupun dari belakang, atau selain angin, apapun yang keluar dari dua lubang, maka wudunya batal. Illal maniya, kecuali mani. Berarti kalau mani gak batal, misalnya wudunya enggak, tapi wajib mandi bersama ya kan saya lagi ngomongin hukum Bu, saya sedang menerangkan hukum kepadamu. Kalau keluar mani itu gak batal, tapi
tapi wajib mandi. Ya lebih repot lagi ujung-ujungnya. Ya, jadi yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluar sesuatu dari dua lubang, baik angin maupun selain angin, kecuali mani. Yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi, hilangnya akal karena tidur. Tidur sama ngantuk beda. Kalau ngantuk, ibu masih mendengarkan segala sesuatu walaupun ibu gak ngerti, itu ngantuk. Tapi kalau udah tidur, ya sudah. Bahkan dalam fikih orang tidur gak kena hukum. Ibu lagi tidur nempeleng suami. Lagi tidur tangan lagi ngobrol karena pipinya suami, maaf. Ibu gak kena hukum. Kenapa? Karena lagi gak ada akalnya. Coba akhlin, nah, paham ibu? Hilang akal. Ustaz ini lucu amat. Emang kan orang tidur begitu. Ya, gak ada akalnya. Makanya rufi al-qalam an-salas, Allah itu mencabut hukum dari 3 orang. An-naumu hatta istaiqadha, orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya kalau ibu BO bobo, maka wudunya batal. Ya, atau hilang akal karena selain al-ghairi ini selain tidur. Contohnya apa? Mabok. Ada orang mabok kan? Orang mabok itu kan hilang akalnya. Makanya kenapa Islam melarang minuman keras? Makanya Islam kenapa melarang zat adiktif apapun yang menghilangkan akal. Wala taqrabus shalah wa antum sukara, jangan dekat-dekat tempat sholat dan kamu dalam kondisi mabuk. Makanya hilang akal itu bisa karena tidur, bisa karena mabuk gara-gara sebotol illa, kecuali naumaqa'idin mumakkinil maq'adatahu minal ard, kecuali dia tidur duduk. Misalkan ibu dekat rumah sini, di sini misalkan sholat tahajud misal, nunggu subuh ibu duduk tidur, tidak bergoyang, ya, tidak berubah posisi tidur, kan gitu biasanya tuh. Dan tidak ada ruang. Ini kalau saya duduk kayak gini namanya ada ruang di bumi antara dubur dengan tanah. Ada ruang apa? Kursinya kan kotak-kotak ada bolong-bolongnya, namanya ada ruang. Yang ini batal. Kalau ibu duduk di atas sejadahnya orang bolong-bolong kayak gini ya. Kan zaman sekarang ada sejadah yang bolong-bolong. Saya jelas kalau ngomongin kayak gitu, ya. Yang kayak tebel, Palembang tuh. Nah, kenapa Palembang? Namanya bukan Serang, ada Ciumas gitu. Pokoknya ibu duduk tidak ada ruang dan rongga, dan ibu duduknya gak bergeser dan ibu tidur. Para sahabat Nabi itu duduk. Dan Nabi gak suruh mereka untuk duduk lagi karena tidurnya makin tegak, tidak juga nyadar gitu ya. Karena kenapa sih Ustaznya sampai kayak gini dibahas? Mata kalau merem, dubur ngeblak. Mata kalau merem, dubur maaf. Makanya kenapa ibu kalau tidur tutup melulu? Gitu rahasianya. Oke? Tuh. Jadi yang kedua hilang akal. Yang membatalkan wudu tidur, hilang akal. Kecuali tidur yang kayak tadi. Asalis yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyataini min ghairi ha'ilin. Bertemunya dua kulit antara laki-laki dengan perempuan
yang udah gede, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan kabiro ini yang udah gede. Ajnabiyata ini, dan orang itu ajnabi, orang asing, bukan saudara persusuan, bukan saudara kandung, atau hasil pernikahan kayak menantu sama mertua, gitu kan? Menantu sama mertua kan gak batal posisinya, karena dia sudah menjadi mahram yang kemudian kita tidak bisa menikah dengan mertua. Mana ada? Ada. Ya walaupun Ada. Kemarin di Serang. nikahi. Karena apa? Karena anaknya jadi pakai anak kita. Walaupun tidak batal, tapi jangan sembarangan di hadapan mertua. Pakai anak bukan mertua. Boleh. Paham maksud saya? Ini kan secara hukum, tapi jangan berlebihan. Ada yang cepak-cepiki sama bapak mertuanya. Ya, walaupun boleh, tapi saya khawatir aja gitu. Udah, saling udah, bapak berangkat, iya, udah, sama anaknya aja yang masalah paham bu? Apa karena sepersusuan? Ibu nyusuin anak laki-laki, ya saudara, apa namanya anak susu, gitu kan? Maka tidak batal. Ini bu, kita bersentuhan kelamin kulit laki-laki dengan perempuan ajnabi, tidak ada karena pernikahan, tidak ada karena persusuan, tidak ada karena nasab, kandung, gitu ya. Nah, ini batal. Tapi saya ingatkan, kita ini di Indonesia. Di Indonesia itu pakainya madzhab Imam Asy-Syafi'i. Madzhab Imam Asy-Syafi'i, suami istri aja batal. Walaupun ada ikatan pernikahan, kecuali ibu ada di Mekah atau di Madinah, gandengan tangan ke masjid dobrak gendut. Yang nggak boleh itu talfik. Talfik itu mencampur adukan madhab. Misal ibu di Indonesia, di sini pakainya madhab Imam Syafi'i, ya udah pakai madhab Imam Syafi'i, nggak usah gandengan tangan ke masjid. Paham? Tapi ketika ibu pergi umroh, di sana kemudian ibu tidak bisa untuk sebenarnya ibu sudah menjaga nih, udah pakai sarung tangan di Indonesia kalau pergi umroh rapi bener, rapi, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan yang ada talinya tuh, yang kemarin saya pakai pas bawa motor, ya kan? Sebenarnya itu ikhtiar cara supaya ketika bersenggolan tangan itu nggak kena. Tapi kan maaf ya Bu, pendek pengalaman saya, sudah saya jaga gitu kan, pengen pakai madzhab Syafi'i ya nggak bisa. Di Solo ibu desak-desakan, kena nggak usah wudhu lagi, gitu loh maksudnya. Walaupun ya kan kalau merujuk di sini batal, tapi karena di sana pindah madhab, karena kita lagi stay di sana, gitu kan, maka tidak apa-apa, tidak batal kalau adanya di Mekah, adanya di Madinah. Tapi kalau saya ibu waktu di Madinah sebisa mungkin makin dekat lagi, putaran keempat itu udah merepet ke depan. Nanti putaran kelima, keenam, ketujuh itu kita menjauh lagi. Jadi pengen ya Bu, mudah-mudahan bisa ke sana. Bu, itu koordinator punya travelnya ya. Masya Allah. Jadi gitu. Kalau di sana, tapi kalau di sini batal. Walaupun suami istri batal. Kabiro ini udah gede ini ibu dalam madzhab fikih penjelasannya maaf ya, maaf banget. Yang sudah bisa ereksi, paham ereksi? Oh, ya maaf ini tadi mulia, tapi memang kalau fikih bukan jorok Bu, saya lagi terangin. Jadi yang dimaksudkan di sini memang anaknya itu, apalagi dia sudah ereksi dan balik, ya
ereksi dan balik. Anak-anak kecil tuh, yang anak-anak TK itu masih bisa. Tapi kalau sudah SD kelas 9, kelas 9, ibu 9 tahun gitu ya, itu sebaiknya ibu kalau salin pakai ilmu kena. Saya di rumah Quran ibu yang kecil-kecil salin. Tapi kalau yang model gede, karena saya mau sholat mbak dia kan, sebab biasanya yang laki-laki saya nggak boleh salin juga sama saya. Yang laki-laki salinnya sama Atika, yang perempuan salinnya sama saya. Jadi pakai ilmu tangan, pakai ilmu kena salin. Kalau ada anak-anak kecil yang pengen selamat atau anak angkat, ingat loh, anak angkat itu bukan mahram. Kecuali ibu angkat anaknya, ibu susui, beda tuh. Ibu susui, maka jadi anak persusuan. Tapi masalahnya kalau nggak hamil, nggak ada air susu, nggak ada. Tapi walaupun begitu, ada juga yang mengatakan tetap bukan anaknya. Kenapa? Karena susunya ada, bukan wasilahnya dia, tapi wasilah dari anak yang sedang disusuinya itu, ya, tergantung pada. Lanjut yang keempat, masukul lil adami au halqati duburin, memegang kubul. Kubul ini apa bu? Belakang ya. Kubul itu depan, maaf. Kubul itu bagian depan. Au duburin, lingkaran dubur. Lingkaran dubur tibat rohati au butunil asobi, dengan ini nih, telapak tangan atau dalam bagian dalam jari. Gimana sih ukurannya Ustazah biar gampang? Oke, sekarang tangan ibu gini semua. Ikutin saya. Oke. Yang masuk ke dalam, nih, dalam ketemu kan? Yang masuk ke dalam itu membatalkan. Yang ada di luar, ibu misalkan gatel, garuk-garuk nisfi, tapi pakai bagian yang ini, ibu garukin nisfinya. Atau lagi sholat, ibu garukin pantat, tapi bagian belakang itu gak batal. Wes gitu aja, biar ibunya jelas. Tapi kalau yang di dalam, ini gak boleh. Ibu garuk pakai ini depan, usap, gatel misalkan. Kesenggol, dikit doang, batal. Makanya kalau garuk, ibu balik. Ya kalau pakai baju mah gak kena gitu. Ini judulnya ibunya baik punya sendiri atau punya orang lain. Ibu punya wudu, ada cucu, pakai pampers, contoh. Pas pakai pampers si ujungnya kena ini nih. Laki-laki ceritanya, si ujungnya tuh kena ini, ya. Maka itu gak batal. Si ujungnya kena ini, batal. Baik punya sendiri maupun punya orang. Paham? Jadi yang membatalkan wudu 4. 1, keluar sesuatu dari dua lubang, baik itu bentuknya angin maupun selain angin. Yang kedua, hilang akalnya, kan itu baik karena tidur maupun karena yang lain. Yang ketiga, bertemu dua kulit, ya, ajnabi, orang yang bukan mahramnya kita. Ya kalau sama bapak saling cepat-cepat dikit boleh, ya. Yang terakhir, menyentuh dubur maupun kubul dengan efek-efek bahasa Cilos. Gampangnya gitu, efek-efek seperti efek-efek. Telapak tangan yang bagian dalam. Jadi ukurannya yang mana? Yang di dalam, yang di luar tidak batal. Oke? Jadi kalau pakai pampers tangannya gini. Jangan gini. Khawatir kan kena ini. Yang ya ini pengalaman karena anak saya laki-laki semua, ibu. Udah wudu, tiba-tiba dia minta ikut ke masjid. Kan pakai pampers tuh, ya kan? Anaknya gak mau diem, aduh, wudu lagi.
dibalik.